saya Elin Fitriah, tempat saya mengajar di MI Persis 96. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK IAIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381101777. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran materi pelajaran fikih kelas 5 dengan judul Ibadah Kurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar kembali di hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi ilmu yang lebih bertambah. Sekarang siapa yang tidak sekolah anak-anak? Anugerah.
pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan sejarah tentang ibadah Kurban. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengertian dasar dan hukum ibadah Kurban. Dan siswa dapat juga mengetahui tata cara, ketentuan dan hikmah dari Kurban. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus belajar dengan seksama supaya kita mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Kemarin kita belajar sebelum Kurban adalah belajar tentang apa? Zakat. Oke, zakat itu ternyata ada bermacam-macam ya jenis ya zakat. Ada zakat apa saja? Zakat fitrah. Ya, yang dikeluarkan pada hari Idul Fitri. Kemudian zakat mal, ya. Terus zakat apa lagi? Zakat harta, zakat pertanian. Gitu ya. Apa yang dipelajari tentang zakat. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang ibadah kurban. Coba sekarang lihat istilah. Kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukum atau dalil ibadah kurban adalah Allah menurunkan wahyu atau ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Kemudian ada yang kedua, jika ia memiliki hewan, kemudian ia berkata bahwa hewan ini untuk berkurban. Nah, itu hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya adalah jenis dan syarat hewan kurban. Nilai pembagian hewan kurban. Untuk pembagian hewan kurban yaitu sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga dari daging kurban itu diberikan pada fakir miskin, dan sepertiga lagi dari daging kurban untuk dihadiahkan atau disimpan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah ibadah kurban. Yang pertama, kita dapat mengambil hikmah dari ibadah kurban. Satu, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Tiga, mewujudkan sifat murah hati atau dermawan. Keempat, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Dan yang kelima, akan menghapus dosa orang yang berkorban. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih. Video barusan kita dapat mengambil pelajaran kira-kira materi apa ya barusan? Kurban. Kalian tahu kurban itu kapan dilaksanakannya? Idul Adha. Tanggal Idul Adha tanggal berapa? 6 Zulhijjah. Sebentar lagi insya Allah kebetulan kita menghadapi Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban. Dari sebelum itu ya, sebelum kita melaksanakan
Tiap kelompok harus mendiskusikan apa yang ada di dalamnya pertanyaan untuk diskusi. Kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian untuk bagi kelompok ya. Ini langsung aja tetap begini. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 yang ini kelompok 4. Nah, dalam berdiskusi kalian coba apa yang dari pertanyaan yang ada di dalam KPD ini kalian bersama-sama isi jawaban ini. Jangan ada yang misalkan mengerjakan hanya sendiri atau beberapa orang, harus kompak ya. Silakan, ini tugasnya. Kita berdiskusi tentang kurban dari tema yang tadi sudah ditayangkan di video yang ada. Silakan kerjakan. Berdiskusi. Coba kalian kalau ada yang tidak dimengerti boleh kalian tanyakan. Ayo di sini dulu. Siapa yang jadi sekretarisnya, yang baca soalnya? Kamu fokus ke sini. Ayo kalian. Isinya di sini. Nama kelompok, ya udah. 3 atau siapa aja namanya, ini aja langsung itunya apa? Iya, jawabannya di sini benar diskusi. Kalian harus nih siapa yang bertanya itunya apa? Diskusikan saja soal yang diberi. Kalau ada yang ini bertanya, boleh nanti namanya. Jadi kelompok 2. Ini langsung pertanyaannya aja diskusikan. Tulis sama kerja apa aja ya. Silakan ke depan untuk kelompok 1. Ayo. 1. Sejarah disyariatkan ibadah kurban. Kita mengetahui di antara para nabi dan rasul ada yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengarkan ya. Nanti kalian bisa menilai dari kelompok 1 bagaimana presentasinya ya. Dulu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putra kesayangan yang bernama Nabi Ismail. Ya Allah, jika ini perintahmu akan aku lakukan. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Wahai ayahku, jika ini perintah dari Allah, maka lakukanlah. Aku rela untuk disembelih. Begitulah ketaatan dan ketakwaan mereka terhadap Allah. Maka dari itu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba, merupakan keagungan dan nikmat Allah yang begitu besar. Iya, tepuk tangan buat Melani. Sekarang kelompok 1 yang mempresentasikan tentang sejarah disyariatkannya kurban. Sekarang, ayo. Yang lebih Dalil ibadah kurban ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang artinya maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dengan kurbanlah. Itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Tepuk tangan. Tentang macam-macam hewan kurban. Sekarang Hewan yang digunakan untuk berkurban harus hewan yang bagus dan sehat tidak oh iya, itu adalah tentang hewan 3. umur hewan kurban domba yang sudah berumur 1 tahun atau lebih,
Oke, lanjut. adalah domba yang sudah berumur 1 tahun atau lebih. Ya. Kambing berumur 2 tahun, kerbau dan sapi berumur 2 tahun, unta berumur 5 tahun atau 6 tahun. Oke. Semangat lagi, Go. Tepuk semangat. Jika kamu anak soleh, semangat belajarnya. Ikhlaskan hati kita pada fokus belajarnya. Berdoa Allah agar diberi ilmu dan juga diberi kefahaman. Oke, lanjut sekarang coba ingin menanggapi dari presentasi kelas yang kelompok 1. Bagaimana? Bagaimana kelompok 1 presentasinya? Bagus? Ayo, ada yang bingung boleh? Kata kelompok 2 gimana presentasi kelompok 1? Akan ini siapa yang belum paham atau belum mengerti tentang materi hari ini, materi kurban ini? Siapa? Ayo. Ajukan tangan yang mau bertanya, silakan dari kelompok 1 dulu. Siapa? Ayo ke depan. Nada ke depan. Oke, nanti itu jawabnya. Coba apa yang Nada ini tanyakan. Ayo simak. Coba apa yang ditanyakan sama Nada? Bagaimana jika ada orang yang sudah melakukan kurban, akan tetapi dia tidak mau berkurban? Oh gitu, silakan lanjut kembali ya. Jadi ini ya, Nada menanyakan sekarang sudah banyak orang yang kaya, punya harta yang banyak, tapi belum ada niat untuk berkurban. Bagaimana itu, Bu? Gitu ya. Dari pertanyaan Nada, untuk kurban memang ibadah yang merupakan hukumnya itu sunnah. Ya. Kalau sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak apa-apa atau tidak berdosa. Tapi untuk orang yang mampu punya harta banyak, kemudian tidak mau melaksanakan ibadah kurban, ada dalam hadis itu yang artinya gini, barang siapa yang punya keluasaan rezeki tetapi ia tidak mau berkurban, maka orang itu diancam oleh Rasul bahwa janganlah kalian mendekati sholat kami, tempat sholat kami. Itu ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban. Jadi alangkah baiknya apabila kita diberi harta yang banyak, kita melaksanakan perintah Allah kepada kita, yaitu ibadah kurban. Mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa di kampung saya menyembelih keesok harinya sehabis Idul Adha? Oh, gitu. Tentang pelaksanaan menyembelih hewan. Jadi kakak di kampungnya kalau menyembelih kurban itu tidak harus pas setelah sholat Idul Adha, tapi besok harinya katanya Bu, boleh tidak? Nah, tadi udah ada dalam juga materi. Jadi silakan kakak duduk kembali. 11 Idul Adha. Kemudian besoknya lagi tanggal berapa? 12 Idul Adha. Kemudian selanjutnya tanggal 13 Idul Adha atau Zulhijjah ya, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu namanya yang ketiganya itu hari tasrik. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasrik, di mana itu boleh dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi boleh ya, kalau untuk yang berkurban domba minta bagiannya dari sapi. Dari Allah bahwa bisa. Kemudian kita ada ketentuan tentang
adalah pilihan hewan dipilih ya hewannya. Ya orang dengan seekor domba, sama kambing sama domba sama ya untuk satu orang. Kemudian kalau sapi yang kerbau tadi itu berapa orang? 7 orang. Terus kalau unta berapa orang? 7 atau 10 orang. Itu peruntukan hewan kurbannya. Jadi peruntukan hewan kurban kalau unta sama kerbau tidak untuk sendiri ya. Sapi tidak untuk sendiri, tapi untuk 7 orang untuk sapi, dan kalau yang domba boleh sama kambing itu peruntukannya 1 ekor untuk satu orang. Itulah. Kemudian tentang apa lagi? Tentang pelaksanaan kurban. Udah tahu tadi tanggal berapa tadi? 10, 11, 12 dan 13. Pelaksanaan kurban terus yang selanjutnya tentang cara penyembelihan hewan kurban. Jadi membacakan doa dulu. Terus sedikit sebelum itu ya, masih belum itu ya. Ada kuis tentang hewan kurban. Coba sekarang penayangan ini. Kapan waktu penyembelihan? Sesudah itu sholat Idul Adha. Ya. Dan 11, 12, 13. Oke, hebat tepuk tangan ya. Setelah ada. Good. Bagus sangat menyenangkan. Jangan ini terus. Coba pilih mana. Oh ini usia ya. Usia hewan ini. Untuk coba ya betul. 1 tahun. Kalau umurnya harus sudah 1 tahun. Bu ini mah udah 5 bulan tapi gede hewannya. Jangan dulu ya kalau baru 5 bulan tapi meskipun udah gede jangan dulu belum sampai umur ya. Jadi harus 1 tahun untuk dokter. Lanjut sekarang ada kuis apa lagi? Jenis hewan. Ayo, Najwa. Hewan apa saja yang bisa peruntukan? Nah, ini boleh untuk 4 orang nih. Jawabnya, coba kakak kalau unta untuk berapa orang? 7 sampai 10 orang. Coba ini sama Siti kalau sapi berapa orang? 7. Berapa? Untuk 7 orang. Iya, betul? Betul. Lanjut nih, dari yang kelompok ini. Kalau kerbau berapa? Untuk berapa orang? 7 orang. Sama 7? Iya. Berarti kalian sudah paham pelajaran hari ini adalah tentang ibadah kurban, tujuan ibadah kurban. Alhamdulillah. Kemudian ibu akan menyampaikan ada nyanyian tentang ibadah kurban, yaitu nyanyian supaya ada lagu sedikit tentang kurban. Ikuti semuanya ya. Mana itu domba kamu, ini domba saya untuk berkorban. Mana di mana itu sapi kamu, kita Sapi kami untuk berkorban. Ayo kita berkorban agar dapat pahala. takut kepada Allah. Ayo kita berkorban agar dapat pahala Dan juga harapkan kepada Allah. Itu nanti bisa dinyanyikan lagi di rumah. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya, boleh lagunya boleh nanti dihafalin lagi supaya dibaca. Untuk hari alhamdulillah
kita udah belajar banyak tentang kurban. Nah, untuk gimana kami dulu memberi penguatan materi dulu. Alhamdulillah anak-anak pada pelajaran hari ini pelajaran materi kurban telah kita pelajari begitu banyaknya luar biasa ilmu yang telah kita dapat. Mudah-mudahan bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Pelajaran ini biasanya kan kalau belajar diskusi itu jarang kita untuk apa? Menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang diberikannya atau soal-soal bisa diskusi bersama teman dan jadi tidak berpikir sendiri tanpa nggak mau ke depan mau gitu ya kalau dengan diskusi kita jadi berani untuk apa? Alhamdulillah alamin materi hari ini ibu akan mengasih tugas pada kalian untuk diisi gambar LKPD ya, gambar kerja peserta ya. Silakan diisi. Ini adalah mengenai dulu pelajaran hari ini untuk tugas di rumah silakan diisi. Kita berdoa setelah belajar. Silakan siapkan. Bismillahirrahmanirrahim.